Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya, sahabat kreatif. Oke, ini saya dapat pesanan ya. Saya dapat pesanan dari teman kita, subscriber kita, dan spoolnya ingin dibuatkan spool 25,5 mm ya. Ini untuk subwoofer. Jadi spool ini double coil, teman-teman. Nah, untuk alat gulungnya ini ukurannya 25,1 mm. Nah, jadi kita siapkan mika. Kalau kita pasang mikanya seperti ini otomatis akan naik menjadi 25,5 mm. Nah, kita ukur dulu. Oke, 25,5 mm pas ya saat kita pasang mikanya. Kenapa harus kita pakai mika plastik? Karena agar kita mudah untuk melepas spoolnya. Ya, teman-teman. Nah, kalau nggak pakai mika itu agak susah. Dan untuk kokernya di sini saya menggunakan mika aluminium ya. Jadi ini lebih kuat dari koker yang apa ya? Yang biasanya, teman-teman. Untuk tingginya ini sekitar 35 mili ataupun 3,5 cm. Dan untuk kawatnya kita akan gunakan 0,20 ya. Nah, jika ini masih cukup untuk kawatnya. Tinggal akan kita pasang seperti ini bisa kita ukur ya, teman-teman. Nah, kalau agak terlalu sempit, kita bisa panjangin ataupun kita bisa potong, kita sesuaikan lah, teman-teman. Nah, jika sudah pas, kita akan kunci di sini, teman-teman. Nah, untuk lebar lilitannya saya akan gunakan 16 mili ya, atau 15 mili juga bisa. Oke, kita akan coba 16 mili ya. Langsung saja kita rekatkan. Kita usahakan lebar lilitannya itu tidak ketutup lakbannya. Lalu akan kita ganjel menggunakan mika seperti ini. Nah, ini usahakan kita ganjel sebelum kita gulung ya. Karena kalau sudah digulung atau sudah dilem, lalu lupa untuk mengganjelnya itu agak susah, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kita buang-buang kawat email ya. Oke, kita akan ganjel menggunakan mika plastik seperti ini di 3 sisi bagian agar lebih mudah saat melepas spoolnya ya. Kita sesuaikan saja seperti ini untuk tebal pengganjilnya. Oke, langsung saja akan kita masukkan ke alat gulungnya seperti ini. Oke, dan buat teman-teman, ini alat gulungnya sudah normal ya, berputar. Dan untuk lemnya saya akan gunakan lem epoxy, lem pulok seperti ini, lem resin dan hardener ya. Kita akan tuangkan dulu sedikit saja ya. Untuk hardener itu 2 dan untuk resinnya 1. Jadi 2:1, teman-teman. Agar apa? Ini sudah saya coba, sudah saya cari ya. Agar lemnya agak cepat kering dari sebelumnya, dari biasanya ya. Nah, seperti ini lalu akan kita aduk rata ya. Usahakan pengadukannya itu benar-benar rata. Jika dirasa sudah rata seperti ini tinggal kita oleskan pada kokernya ya. Kita gunakan spons ataupun apa ya, bekas sendal juga bisa agar rata, teman-teman. Dan tipis ya. Kita beri tipis-tipis saja. Yang terpenting kita ratakan ya untuk lemnya. Nah, seperti ini. Dan untuk kawatnya ini saya ganti ya. Ini 0,20 juga ya. Yang tadi kayaknya nggak cukup karena saya lihat tinggal dikit lagi. Jadi sepertinya tidak cukup, teman-teman. Jadi kita ganti menggunakan yang ini. Nah, ukuran kawatnya ini sama 0,20 juga ya. Murni tembaga ya, Hellenic. Oke, langsung saja akan kita gulung. Untuk nilai gulungannya berapa lilitnya itu akan tertera di kalkulator nanti ya. Jadi akan muncul di kalkulator nanti, teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, sudah lurus, kita tinggal gulung sampai ke kanan ya, teman-teman. Jadi kita sesuaikan saja. Oke, kita rapikan.
Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya, yang baru bergabung. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya telah setia menonton di channel ini. Di sini kita saling berbagi ilmu pengetahuan ya teman-teman. Bukan bermaksud untuk menggurui ya. Di sini kita saling belajar. Jika sudah sampai seperti ini, kita kunci lakban, lalu akan kita ratakan lagi untuk lemnya. Kita ratakan lagi untuk lemnya ya. Nah, usahakan pengelemannya benar-benar rata di bagian sini. Karena untuk pengeleman itu apa ya? Itu bisa berdampak pada kualitas spool yang kita buat, ya. Jadi usahakan pengelemannya benar-benar rata, teman-teman. Oke, jika dirasa sudah rata seperti ini, tinggal kita timpa satu lilitan dari bawah. Nah, ini pelan-pelan saja, kita putar manual dulu, lalu akan kita gulung sampai ke kiri. Sama kayak tadi, teman-teman. Oke ya. Jika sudah sampai ke kiri seperti ini saya persingkat. Dan ini tinggal kita lebihkan lagi ya. Kita ratakan lilitan pertama dan lilitan kedua. Ini kita lebihkan satu lilitan lalu akan kita kunci di sini. Oke, setelah kita kunci di sini, ini spoolnya udah hampir jadi. Ya, untuk single coil, tapi ini double coil, teman-teman. Jadi akan kita timpa lagi di atasnya nanti. Oke, untuk kawatnya kita potong dulu ya. Dan untuk total lilitannya ini 111 ya. 111 untuk lilitan yang ini. 111. Jadi kita nunggu lemnya kering dulu, lalu akan kita gulung lagi. Dan setelah beberapa jam, ini lemnya udah mulai agak kering ya teman-teman. Mungkin sekitar setengah jam ya. Lemnya udah mulai agak kering, lalu akan kita kembali gulung lagi. Kita lapisi lem lagi di atasnya. Ya, jadi harus menunggu lemnya agak kering dulu atau kering juga lebih bagus. Ya, kita harus menunggu lemnya agak kering dulu, lalu akan kita gulungi lagi. Kenapa? Karena itu bisa merusak gulungan yang bawahnya jika lemnya belum kering, lalu akan kita gulung lagi. Itu akan bisa merusak gulungan yang bawah, teman-teman. Karena kawat ini kecil ya, 0,20. Beda kalau kawatnya agak gede, ya. Oke, jika lemnya udah dirasa rata teman-teman seperti ini, tinggal kita kunci kawat emalnya lagi, sama kayak awal ya. Kita kunci di sini, lalu akan kita gulung kembali, ya. Nah, ini akan menjadi spool double coil. Kita timpa satu lilitan dari sini. Atau dua ya, jika agak sulit kita timpa dua. Lalu akan kita gulung ke kanan ya. Sampai bagian ini sejajar dengan gulungan yang bawahnya. Oke, perlahan saja namun pasti teman-teman usahakan benar-benar rapat, jangan sampai renggang. Kenapa? Karena itu bisa menghasilkan suara yang kurang mantap ya, kurang nendang, pokoknya kurang lah teman-teman. Jadi harus kita rapatkan lilitannya agar suaranya mantap ya, lebih mantap dari aslinya juga bisa teman-teman. Oke, jika sudah sampai di sini tinggal kita kunci menggunakan lakban kertas seperti ini, lakban bening juga bisa. Dan ini tinggal kita beri lem lagi di atasnya teman-teman. Nah, kita ratakan lemnya. Jadi ini untuk spoolnya yang kita buat ini 4 shaft. 4 shaft atau 4 tumpukan lilitan. Ya. Jadi spoolnya nanti bisa menjadi double coil. Ini untuk 8 ohm kali 2 ya. Ini requestan teman kita yang diameter 35,5. Kemarin udah kita buatkan. Sekarang minta requestan lagi, minta dibuatkan kembali spool diameter 25,5 ya teman-teman. Jadi kita buatkan ya. Oke, ini tinggal kita timpa satu lilitan lalu kita gulung ke kiri lagi teman-teman. Nah, jika sudah sampai ke kiri seperti ini ya. Ini tinggal kita lebihkan satu lilitan lalu akan kita kunci di pasangannya.
pasangannya yang tadi, mana yang ini teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal menunggu lemnya kering ya. Lalu akan kita rapikan teman-teman. Dan untuk total lilitannya ya, total jumlahnya, ini tidak saya skip ya. Yang 111 tadi langsung saja kita tambah seperti ini. Ini totalnya 223 ya, lilitan. Dan ini tinggal menunggu lemnya kering. Oke, setelah lemnya kering ini saya menunggu sekitar 2 jam ya. Lemnya udah mulai kering. Kenapa lama banget bang? Lemnya baru kering. Itu agar maksimal lemnya teman-teman. Sebenarnya 1 jam juga bisa. Tapi jadi sembari bekerja yang kita kerjakan spool yang lain. Jadi kita tunggu aja beberapa jam ya. Seperti itu. Agar lebih maksimal lagi ya lemnya. Oke, tinggal kita rapikan, kita lepas beberapa lilitan. Mungkin sekitar 3 atau 2 lilitan, lalu akan kita cocokkan pasangannya. Oke, jika tanpa apometer atau tanpa multitester ini juga bisa. Bisa diperhatikan lilitan yang paling bawah yang mana, lilitan yang kedua yang mana. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Kecuali agak rabun ya, jadi agak susah teman-teman. Itu harus menggunakan apometer atau multitester, ngetes ya. Oke, ini pasangannya. Lilitan yang pertama, ini lilitan yang kedua. 8 ohm yang kedua. Tinggal kita rapikan ya. Oke teman-teman, ini sudah hampir jadi. Nanti kita akan ukur juga diameter OHM-nya atau nilai impedansinya ya. Nilai OHM-nya. Ini tinggal kita potong dulu karena terlalu panjang. Lanjut kita beri baju spool teman-teman. Nah, banyak orang yang mengira, bang, kenapa baju spoolnya pakai lakban kertas bang? Kenapa nggak pakai kertas semen ataupun dilem pakai lem kuning juga bisa bang? Nah, tapi menurut saya ini lebih bagus teman-teman, karena lem kuning itu tidak tahan panas ya. Tapi kalau ini tahan panas teman-teman. Tapi ini bukan lakban yang murah teman-teman ya. Ini bukan yang murah, ini saya beli 15.000 satu. Ini di fotokopian juga ada ya. Bukan yang murah ini mah ya. Kalau yang murah ada di bengkel-bengkel kayaknya kalau nggak salah. Oke, sudah seperti ini. Ini tinggal kita lepas. Jika sulit kita cabut seperti ini. Berhubung ini pengenjelnya agak panjang, kita cabut dari dalam seperti ini bisa. Oke. Nah, ini lebih gampang. Nah, lalu kita lepas lagi pengganjelnya. Nah, ini udah terlepas untuk spoolnya dari alat gulungnya teman-teman. Tinggal kita cek. Nah, seperti ini untuk spoolnya ini udah mantap ya, udah jadi. Tinggal kita bersihkan sisa-sisa lem yang tersisa. Oke, lanjut akan kita coba cek nilai OHM-nya. Apakah pas atau tidak ya. Kita singkirkan dulu dan kita siapkan apometer. Kita arahkan ke kali 1 ohm ya. Nah, ini semoga jelas ya. Untuk ujung kawatnya kita kerok dulu, kita kupas dulu, ataupun kita bakar juga bisa. Ya, tapi kebiasaan saya ini kita kupas seperti ini. Oke. Ujungnya kita kerok, kupas semua ya. Oke, sambungannya yang ini kita tes. Oke, mantap, 8 ohm. Satu lagi. Kita cek. Bentar. Oke, 8 ohm teman-teman. Mantap ya. Spoolnya udah pas 8 ohm kali 2 ya. Jadi totalnya 16 ohm teman-teman. Ini sudah siap dijual teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.